Malam ini saya akan coba bahas surat Al-Munafiqun ayat 10. Tapi saya ambil tidak dari awal ya. Dengan tema yakinkah kita dengan karunia Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq. Ayat ini bercerita tentang kita ketika kita sudah menjelang sakaratil maut. Makanya dalam kalimatnya Rabbi tidak pakai ya Rabbi. Ketika panggilan tidak diawali dengan huruf nida, itu maknanya antara yang memanggil dan yang dipanggil itu dekat. Seperti kita ketika memanggil seseorang jauh, kita bakal bilang hei, karena jauh. Ketika kita panggil Rabbi, Tuhanku, itu berarti antara kita dan Allah itu dekat. Makanya seseorang kalau sudah menjelang sakaratil maut, antara dirinya dan Allah sangat dekat. Dibanding dengan orang yang ada di sekitarnya, itu lebih dekatan Allah. Makanya panggilannya Rabbi. Sama dengan ketika kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah. Kita memanggil Allah tidak menggunakan huruf nida, tidak memanggil ya Rabbana atina, tidak, tetapi kita panggil langsung Rabbana, Tuhan kami. Itu maknanya dekat antara kita dan Allah. Termasuk ini. Jadi fayaqulu, ini yang harus kita pahami dari susunan kalimatnya. Kenapa fayaqulu tidak faqala? Menggunakan fi'il mudhari, itu maknanya berlangsung terus sampai hari kiamat. Jadi orang kalau mau meninggal dunia, pasti dia memanggil Allah Rabbi, gitu. Tuhanku. Laula akhartani, laula itu namanya huruf tahdid, satu huruf. Tapi ada yang mengatakan laula itu dua huruf. Satu lau itu huruf syarat, litamani. Apa artinya litamani? Tidak mungkin terjadi. Jadi kalau di Quran ada lafaz lau, itu maknanya tidak mungkin terjadi. Seperti walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna. Lau, seandainya seluruh penduduk negeri semuanya beriman, terjadi tidak? Terjadi tidak? Tidak bakal. Waktu ada Nabi aja ada Abu Jahal, ya, ada Abu siapa lagi? Jadi tidak mungkin terjadi. Maka Quran menginformasikannya walau anna ahlal qura. Termasuk ini. Ketika kita mau meninggal, sakaratil maut sudah di depan mata, kita itu terjadi tawar menawar antara kita dan Allah. Itu Rabbi laula, seandainya. Nah, itu laknya itu lak zaidah, lak tambahan yang maknanya itu litakidi, menguatkan bahwa semua orang ketika mau meninggal dunia itu nawar. Tidak ada yang tidak nawar. Semua. Tidak kiai, tidak santri, tidak presiden,
tidak raya, tidak TKN, tidak jamaah, semuanya menawar. Ya, laknya itu ya, tauhid, menguatkan litakidi. Ya. Apa yang ditawar? Akhartani, seandainya engkau menangguhkan untukku ila ajalin qarib, sesaat. Jangan sekarang Israel, sebentar, tunggu dulu. Mau apa dia? Sehingga menahan untuk datangnya sakaratul maut. Fa'asad, untuk bersedekah. Gitu. Kenapa kalimatnya minta sedekah? Tidak, Israel bertanya, aku mau duha dulu. Kalau duha udah selesai bolehlah. Tidak, tetapi dia meminta untuk bersedekah. Ada apa dengan sedekah? Ya, itu. Makanya coba kita perdalam ayat ini. Ada apa dengan sedekah? Kenapa seseorang ketika mau meninggal dunia itu mintanya satu, minta ditangguhkan dulu akan bersedekah. Kira-kira kalau dikabulkan apa? Kira-kira rumah dijual berapa? Semuanya Iya, termasuk istri. Dijual, kasih ke panitia masjid. Itu ada apa dengan sedekah? Orang kalau sudah berhadapan dengan sakaratul maut, namanya nazar. Alamnya sudah mulai berbeda. Ya. Seluruhnya ditampakkan. Maka penting saudara. Ya. Mari kita perdalam ayat ini. Wa kana al-Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala yaqul, Hasan Basri berkata, dakhaltu yauman ila akhi li, masuk pada suatu waktu aku ingin berkunjung, azuru, aku punya saudara dan aku ingin berkunjung. Ini cerita dulu ya Pak ya. Setelah nyampe di rumah saudaranya, fara'aitu ainaihi, aku melihat mata saudaraku qad kharata, mata saudaraku cekung. Cekung itu apa? Cekung itu celok. Kira-kira kalau celok itu penyebabnya apa? Kurus, lapar. Biasanya pasangannya lapar itu apa? Ya. Kurang tidur. Benar kan? Orang itu kalau lapar susah tidur. Orang itu kalau banyak makan gampang tidur. Siapa yang begitu? Orang soleh dulu itu antara tidur sama sholatnya tuh lamaan sholatnya. Kalau kita lamaan tidurnya, sholatnya 5 menit, tidurnya itu yang membedakan orang soleh zaman dulu sama kita. Ya. Fara'aitu ainaihi qad kharata minal ju'i. Jadi sebab matanya cekung itu karena kelaparan. Biasanya kalau kelaparan itu kurang apa? Kurang makan apa kurang duit? Kurang duitnya. Akhirnya Hasan Basri, beliau itu seorang yang kaya raya dan tasawuf, peka hatinya. Begitu lihat saudaranya matanya celong, cekung, dia langsung merogoh kantongnya. Nggak kayak kita, saudaraku cekung satu juga biar. Nanti nunggu cekungnya 2. Udah 2 masih ditunggu juga perutnya bunyi. Subhanallah, teganian. Akhirnya
akhrajtu lahu dirhamaini. Rogoh kantongnya dia mengeluarkan 2 dirham. 2 dirham itu berapa Pak? Ya segitulah pokoknya ya. Saya juga nggak tahu Pak Haji, dirham itu berapa sekarang Pak Haji? Tahu? Nah, pokoknya segitulah. Mengeluarkan 2 dirham. Wa qultu, lalu aku bicara lahu kepadanya, khudhuma, ambil 2 dirham. Ambil 2 dirham ini. Fa astari laka bihi ma syai'an taqtatu bihi yuqawwika 'alal ibadah. Ambil 2 dirham ini, lalu kau belanjakan makanan yang bergizi agar ibadahmu kuat. Gitu. Lalu apa yang dikatakan? Fa'aba an yaqbalahuma. Aku tidak mau menerimanya. Lagi nggak punya duit, ditawarin duit, menolak. Orang soleh dulu beda sama orang soleh sekarang ya. Nggak punya duit, ditawarin duit, alhamdulillah. Nggak ditawarin duit, nah itu. Makanya jangan sampai terjadi di masa tua kita. Kenapa seseorang di masa tuanya itu sulit ekonominya? Di masa tuanya minta-minta ke anak. Ada lagi yang giliran. Tahu giliran? Seminggu di anak nomor 1, seminggu di anak nomor 2. Bagus tak? Bagus tak? Ya? Bagus tak? Anak kita punya sebelahnya ridho tuh. Anak kita ridho, sebelahnya ridho nggak? Kalau tidak ridho, menjadi durhaka anak itu kepada kita. Kalau sudah durhaka, bukannya bahagia yang Allah berikan kepada anak kita, tetapi kebangkrutan, kegelisahan yang akan diberikan karena laknat yang turun. Jangan mentang-mentang kita orang tuanya seenaknya minta pada anak kita. Orang mukmin tidak begitu. Al mukminu kullama syakha qawiyyu aimanuhu wa astaghna 'anil khalqi. Seorang mukmin jika sudah tua, imannya bertambah kuat dan tidak butuh dengan orang. Itu mukmin. Jadi kalau kita masa tuanya masih begini, bukan mukmin. Al mukminu kullama syakha. Seorang mukmin kalau sudah lanjut, qawiyyu iman, qawiyya iman, imannya semakin kuat. Wastagna itu artinya kaya, maknanya tidak butuh anil khalqi kepada orang lain, termasuk kepada anak sendiri. Justru kita pun memberi ke anak. Nah, Bapak dengar dagangmu kurang modal, itu ada tanah sebelah, ini sertifikatnya, jangan disekolahin, jual buat modal. Yang penting jangan tanah depan jalan raya. Pantas coba orang tua begitu. Pantas. Tapi kalau orang tua, nah, bapak butuh duit, nah, kirim, nah, bukan mukmin. Al mukminu kullama syakha qawiyya imanuhu wastaghna 'anil khalqi. Wastaghna 'anil khalqi, tidak butuh kepada orang, termasuk anak. Paham? Apa sebabnya orang itu kalau semakin tua sulit ekonominya? 2 penyebabnya. Yang pertama, ma khadamahu wala sahabahu law khadamahu fi hali syababah la aghnahu fi qabri. 2 penyebab orang ketika sudah mulai tua sulit ekonominya.
Yang pertama, makhodamahu, waktu tuanya tidak melayani Allah. Setiap ada perintah Allah tidak taslim. Tahu taslim? Taat. Begitu perintah Allah datang, berangkat. Itu mah hari-hari. Calon tuanya sulit ekonomi. Mau Bapak perhatikan. Makanya kita kata Mbak Maimun itu, orang itu diukur dari hari. Hari ada berapa? 7, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, orang itu kelipatan 7 tahun, 21 tahun, terus 7 tahun, 14, 21, 28, 35, 42. Kelihatan di 42. Jadi 77. Makanya Bapak kalau hari ini lagi susah, itu umur Bapak berapa? Itu. Ya, selama 7 tahun, misalkan umur Bapak misalnya 40. Tadi ukurannya berapa? 42. 40 masih susah, tunggu 2 tahun lagi. Kalau masih susah terus, itu calon kere. Jadi 40 juga patokannya. Nanti tidak. Maka 7 tahun berikutnya dia harus jangan eksperimen. Ketika jualan rugi terus, jangan sampai ada maksiat. Gitu, tahan jangan sampai ada maksiat. Ya, biar selamat di masa pilotnya. Itu tunggu 7 tahun berikutnya. Itu terus nanti kelamaan. Tapi paham ya? Jadi kenapa seseorang di masa tuanya itu sulit ekonomi? Yang pertama, waktu mudanya tidak melayani Allah. Ada pengajian, pulang. Coba perhatikan. Ada pengajian, pulang. Masih dikasih sisa umur oleh Allah. Kenapa pulang? Matanya melihat, telinganya mendengar malam Jumat kayak pengajian. Kenapa pulang? Mau kelon. Masih sore. Anak masih mulai. Gampang kan, tinggal disuruh apa yang jauh. Sumun, bukmun, umyun. Sudah dengar malam Jumat kayak pengajian. Sumun, pura-pura gak dengar. Ya, apalagi kalau ustaznya gak cocok. Bukan lihat ustaznya, lihat perintah Allahnya. Thalabul ilmi itu perintah siapa? Perintah Allah. Duduk diam. Ajarin badan kita taat kepada Allah. Allahumma asqil jawarihana. Itu doa saya. Itu doanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Selalu baca doa itu. Biar raga kita taat, mau duduk walaupun tidak cocok. Mau duduk, mau dengerin. Telan aja. Gak cocok telan gitu. Jangan dimuntahin di depan ustaz. Itu gak menghargai. Pura-pura cocok. Nyenangin ustaz itu pahalanya gede. Itu cirinya nyenangin keluarga sendiri juga gak bisa. Nyenangin ustaz aja gak bisa. Kalau cuma mantuk aja gak mau. Bayar tidak. Betul tak? Memberi semangat. Lagi-lagi ustaz kedengeran. Apa? Patah. Semangat. Saya kalau misi dibaik pada kecek semua. Itu bisa gak jadi. Baper. Satu. Jadi tidak mau melayani Allah di masa mudanya. Yang kedua, la
sobaha, la sohaba. Tidak berteman dengan Allah. Maksudnya gimana tidak berteman itu? Habis sholat pegang tasbih, wiridan, itu namanya berteman. Saya nggak pakai tasbih, takut dikatain ria. Pakai tangan, ini bisa nih, ya kan? Gitu. Dan pakai tangan, pakai recehan. Itu berteman dengan Allah. Semakin lama duduk dengan Allah, semakin Allah suka. Walaupun matanya merem. Saking pengen wiridannya, tapi mata nggak kuat karena kerjaannya berat. Allah suka. Tasbih kemana, mata kemana, Allah suka. Kata Allah itu kalau dibikin ngobrolnya gitu, subhanallah, oh ini hambaku, saking pengen berteman denganku, cuman dia pekerja berat, sehingga duduknya matanya tidak kuat. Disayang oleh Allah, daripada begitu sholat selesai kabur. Ayo dia begitu. Mana orangnya? Belajar betah dengan Allah. Monggo perhatikan masa tua. Kalau tidak terjadi, salah dalam keterangannya. Ya. Tapi orang soleh dulu tidak mungkin. Beliau ibadahnya lebih bagus. Goresan penanya bermanfaat, muncul dari hatinya dan dekat dengan Allah. Ketika seseorang dekat dengan Allah, yang ada di hatinya adalah ilham dari Allah. Jadi nggak mungkin salah. Monggo kita perhatikan. Ya, kalau ada orang yang habis sholat kabur, lihat masa tuanya. Gilir. Anak tuh waktu lahir nggak dikasih nomor ya, tapi kita hafal ya. Saya tahu mati lu, padahal nggak ada nomornya. Ya, makanya kita mudah-mudahan amin ya. Jadi dua penyebab seseorang itu di masa tuanya sulit ekonominya. Jadi yang pertama apa? Tidak berkhidmat kepada Allah, tidak melayani Allah. Yang kedua, tidak berteman dengan Allah, jarang wiridan. Balik lagi. Jadi Hasan Basri mengeluarkan dari kantongnya 2 dirham. Lalu kata beliau, khudhuma wa astari laka bihima syai'an taktatu. Taktatu itu artinya makanan bergizi. Taktatu bihi yuqawwika 'alal ibadah, agar ibadahmu menjadi kuat. Lalu apa yang dikatakan oleh saudaranya? Fa'aba, aku tidak mau terima. Fa'aba an yaqbalahuma wa qala, kemudian apa kalimatnya? Wa qala fi qudratillahi ta'ala an yuqawwiyani ala ibadati hadhil laili bila ta'amin wala syarabin. Kalau Allah menghendaki ibadahnya kuat, walaupun tanpa makan dan minum, ibadahku kuat. Itu. Ya, kita kan sering ngomong ya Pak ya, sering kan ya, kalau makannya banyak ibadahnya padahal belum tentu. Nah itu, ketika Allah menghendaki seseorang ibadahnya kuat, terjadi walaupun tanpa makan minum. Luar biasa. Lalu apa yang dia katakan? Wa inni akhafu an akhudha huma min kafa fayabita indi fa'amutu walam astari bihima syai'an. Wa inni akhafu, sesungguhnya aku takut an akhudahuma, untuk mengambil 2 dirham minka darimu. Fayabita,
bila keduanya dibawa bermalam. Bila 2 dirhamnya dibawa bermalam indi bersamaku, fa'akuntu, lalu aku mati. Walau ashtari bihima syai'an, sebelum aku membelanjakan untuk beli sesuatu. Jadi kenapa dia nggak ambil duit tadi yang 2 dirham? Dia takut ketika 2 dirham itu bermalam bersamaku belum sempat dibelikan sesuatu. Kalau kita kan seneng ya, di rumah banyak duit cash ya, seneng seneng. Adiknya Hasan Basri tidak. Aku takut ketika aku meninggal di rumahku masih ada dirham. Gitu. Kenapa beliau bisa begitu? Wa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qubila. Ketika Rasulullah meninggal dunia, walam yajidu, mereka tidak mendapati fi baitihi, di dalam rumah Nabi, dinaron wala dirham. Ketika Nabi meninggal dunia, para sahabat itu tidak menemukan harta